Affiliate marketing bisa jadi ATM pribadimu. Begini caranya nih, saya akan jelasin di video ini sampai habis, makanya tonton selengkapnya video ini dari awal sampai akhir. Karena di akhir video ini kamu akan mengerti gimana caranya menghasilkan passive income. Sekali lagi, passive income sebagai affiliate marketing. Nah, sebelum saya masuk ke materi utamanya, sebelum saya cerita gimana caranya, ada yang pernah nge-DM saya di Instagram. By the way, kalau kamu mau ngobrol sama saya langsung, silakan DM saya di Instagram @gdebp. Saya pasti bales. Yang balas pasti saya nggak pakai admin. Dan yang menarik adalah gini, ada yang kemarin nge-DM saya. Dia bilang, ngapain saya sok-sok ngajarin affiliate? Katanya, kalau orang udah sukses, dia nggak akan mau bongkar caranya. Dia nggak akan mau buka rahasia dapurnya. Dia bilang kayak gitu intinya ke saya. Saya baca, saya bingung. Ya, kalau saya jujur ngomong, saya pengen bilang, kasihan banget sih. Ini orang kasihan, kenapa? Ada luka batin terkait dengan uang. Manusia seperti ini. Mungkin orang sekitarmu ada yang kayak gitu. Jadi ketemu orang kaya, ketemu orang sukses, pasti yang dilihat negatif aja. Ada orang bawa mobil, bawa Ferrari misalnya. Wah, ini orang nyolong duit di mana? Ini korupsi, ini segala macamnya. Wah, ini nyolong segala macamnya, dia akan ngomong. Ada orang kemudian yang nge-share gimana caranya punya passive income. Ini mau ngomong doang nih, bacot, bullshit dan segala macam. Bahkan kamu bisa lihat kok di komen-komen di video sebelumnya ada aja yang komen kayak gitu. Buat saya itu kasihan. Kenapa kasihan? Orang-orang seperti ini memblok dirinya dari menjadi kaya, menjadi sukses secara finansial. Mereka memblok dirinya. Kenapa? Karena ketika ada orang sharing, dia tolak ilmunya. Dia pastikan apa yang di-sharingkan itu adalah salah. Dicap itu kebohongan dan segala macamnya, sehingga ya dia nggak akan dapat ilmu apa-apa. Sedangkan bagi orang yang sharing, misal saya sharing nih, saya akan sharing di video ini gimana caranya affiliate marketing jadi mesin ATM, gimana caranya affiliate marketing jadi passive income. Tidur pun kamu masih dapat income. Kamu bangun tidur ngecek HP, wah ada income nih selama kamu tidur nih dari affiliate marketing. Saya akan share. Tapi kemudian akan ada orang-orang yang mengatakan, wah lu jangan sok ngajarin. Mana, lihat dong portofolio lu, lihat dong performa lu gimana. Nah, ini contoh orang-orang buat saya ya, yang harus dikasihanin. Tapi kemudian buat yang nge-DM saya waktu itu, saya bales. Lalu kemudian, apakah artinya Anda hanya mau mendengar dari orang yang tidak sukses baru dianggap benar? Karena gini, yang udah melakukan dan berhasil nge-share di komennya adalah, kalau orang udah sukses nggak akan mau sharing. Kalau udah sukses ya buat dirinya sendiri aja. Artinya apa? Dia hanya mau mendengar dari yang belum berhasil, dari yang belum sukses. Nah, kalau saya, cara pikir saya yang waras adalah belajar dari yang udah sukses. Orang yang udah berhasil, dia ngajarin, kita dengerin. Perkara kita mau ngikutinnya ATM amati tiru mentah-mentah atau amati tiru modifikasi, disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Apa yang bisa kita execute, apa yang buat kita belum cocok, belum pas, ya udah itu dipilah-pilih. Paling enggak kita mendengar apa ilmunya, kita masukin otak, kita pakai buat mikir. Jangan kemudian dikasih tahu semuanya ditelan mentah-mentah, ada yang sesuai, ada yang nggak sesuai, ditelan mentah-mentah, atau apapun yang dia jawab, oh enggak, ini nggak bisa, ini bohong, ini bullshit. Nah, terserah. Tapi gini, at the end of the day, kamu yang nonton video ini, kamu yang menentukan mana yang cocok buatmu, silakan. Tapi kalau buat saya, apa yang saya share di sini adalah apa yang sudah saya lakukan. Sekali lagi, apa yang saya share adalah apa yang sudah saya lakukan. Apakah ini works untukmu atau enggak? Di luar tanggung jawab saya. Sekali lagi, ada yang bilang, wah ini teori doang. Memang ini teori aja, tapi saya udah praktek. Coba balik lagi, apa yang saya share adalah teori. Karena saya cuma bisa ngomong, yang praktekin harus kamu. Tapi ketika nanti ternyata kamu praktekin dan ada hasilnya, kamu dapat passive income, kamu bangun tidur lebih kaya daripada kamu sebelum tidur, ya itu buatmu juga, bukan buat saya. Saya mah cukup untung dari AdSense-nya aja di video ini kan gitu. Oke, langsung ke materinya. Jadi gini, gimana caranya affiliate marketing jadi passive income? Nah, buat saya ini salah satu
dari sekian banyak orang yang menggemari, sebetulnya sekali lagi saya menggemari, saya suka banget dengan model bisnis affiliate. Kenapa? Karena resikonya hampir nggak ada. Kalau kita bicara resiko bisnis, atau resiko investasi itu berbanding lurus dengan modal yang kita store. Contoh, ada sebuah bisnis restoran, saya harus store 1 miliar untuk menjadikan restorannya, oke? Ketika restorannya nggak jalan, maka ya 1 miliar saya hilang, kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya ada bisnis di mana saya nggak perlu setor modal sepeser pun, lalu bisnisnya nggak jalan, resiko saya apa? Nggak ada. Bisnis tanpa resiko. Banyak orang ragu mulai bisnis karena mereka takut resiko, takut gagal, takut rugi dan segala macam. Tapi kalau kemudian ada model bisnis yang tanpa resiko, masih tetap tidak mau dilakukan karena berbagai mental block dan mindset yang ya itu buat mereka terbelakang lah. Ya itu masalah mereka. Nah, dia balik lagi, saya suka kenapa? Saya suka affiliate kenapa? Resikonya hampir nggak ada. Ya emang nggak ada resiko karena tanpa modal. Gimana caranya? Gampang banget. Yang pertama adalah kalau saya pendekatannya sangat pragmatis. Saya bukan orang yang menganalisa dulu. Wah ini industrinya apa? Oh ini ke 5 tahun lagi yang akan ngetren apa? Oh saya nggak kayak gitu orangnya. Saya cuma lihat barang apa yang laku. Ini saya mau jualan ini, selesai. Saya orangnya sesimpel itu. Makanya making money-nya juga lebih cepat. Kenapa? Karena saya orangnya nggak suka ribet. Saya di kelas dulu waktu SMA saya ranking terakhir. Saya paling bego di kelas. Nah udahlah, hajar aja. Jalan dulu sambil perbaiki pelan-pelan. Itu gaya saya tuh kayak gitu. Ya, hajar dulu, pelan-pelan perbaiki. Nah, yang menarik adalah saya selalu mulai dari market. Saya selalu lihat dari market. Nah, tapi ada 2 nih cara mulai dari market. Pertama, menganalisa market kebutuhannya apa, atau yang kedua, lihat market belanjanya apa. Selesai. Market beli apa. Jadi, misalnya saya ke TikTok Shop gitu ya. Saya ke TikTok Shop, saya lihat di barang-barang kan. Barang mana yang laku? Nah, saya main itu. Oh, tapi kan kalau barangnya laku, itu artinya red ocean, persaingannya ketat dan segala macam. Nggak juga. Kenapa? Karena ketika saya menjadi affiliate di TikTok, maka konten-konten yang saya buat pasti akan mengambil angle yang berbeda. Itu dulu, angle yang berbeda. Kalaupun angle saya udah ada yang pakai, ya nggak apa-apa, kita berkompetisi aja. Sesimpel itu. Dan saya punya prinsip, di dunia ini semua adalah numbers game. Numbers game, kalau mentor saya ngajarin 110-31. Artinya, kamu mau satu closing, kamu harus mencari 3 pembeli yang serius. Untuk dapat 3 pembeli yang serius, kamu harus ketemu dengan 10 pembeli. Untuk mendapatkan 10 pembeli, kamu harus jualan ke 100 orang. Oke, jadi dibalik, jualan ke 100 orang, ada 10 calon pembeli. Dari 10 orang itu 3 yang serius. Dari 3 yang serius, 1 yang beli. Artinya, kalau saya mau jualan 10, saya harus jualan ke 1000 orang. Sesimpel itu sebenarnya rumusnya. Nah, affiliate marketing juga saya gunakan pendekatan yang sama. Kita bicara TikTok aja deh, yang paling gampang. Menurut saya paling gampang, oke? Gimana caranya? Saya punya satu akun pertama saya di TikTok, akun seller pertama saya di TikTok. Yang saya lakukan adalah saya cari dulu barang yang bagus apa nih. Cara tahu barang bagus dari mana? Ingat loh, saya nggak pakai modal, artinya saya nggak beli barangnya dulu. Gimana caranya saya tahu barangnya bagus? Lihat 3R. 3R itu apa? Review, rating, recommendation. Bintang berapa nih? Bintang 5 kah? Bintang 4,8? Bintang 4,5? Dari berapa orang yang nge-review? Dan ada berapa reviewnya kita lihat. Oh, ternyata barangnya bagus dan tokonya juga kesehatannya bagus. Artinya kalau tokonya kesehatannya bagus, barang yang diorder pasti dikirim. Sesimpel itu, nggak mungkin tokonya nipu. Gampang banget. Nah, saya akan pilih barang-barang, oh ini laku. Lalu kemudian dari barang-barang yang saya pilih, yang banyak orang beli, saya pilih lagi, saya seleksi lagi. Barang yang mana yang saya mengerti cara membuat story jualannya. Contoh ya. Misalnya saya mau jualan pisang misalnya. Pisang, oke? Kalau saya jualan pisang, hanya jualan, ini pisang mengandung zinc, mengandung vitamin A, B, C, D, E dan segala macamnya, mengandung potasium dan ini kuningnya gradasinya sekian, ini cocok untuk dimakan tahan 3 hari. Percaya sama saya, nggak akan ada yang beli. Tapi saya
ambil angle yang berbeda. Saya ambil angle yang berbeda. Yang saya lakukan adalah, saya lihat pisang ini buat siapa. Ini ada pisang di depan tangan saya ya. Buat siapa? Misalnya, pisang ini potasiumnya tinggi, sehingga bagi orang-orang yang habis nge-gym, makan pisang, mereka tuh, kan kalau kita habis nge-gym badan suka ngilu-ngilu tuh. Nah, ngilu-ngilunya bisa cepat hilang. Kenapa? Karena makan pisang. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana membuat konten pisang ini untuk orang-orang yang nge-gym. Solusi buat orang yang nge-gym supaya badan-badan sakitnya cepat hilang sehingga mereka cepat bisa nge-gym lagi. Cepat recovery. Itu story yang saya bangun. Sehingga ketika saya bikin konten seperti itu secara konsisten, maka TikTok akan ngeliat, oke, ini orang konten-kontennya itu buat para pelaku gym, orang-orang yang suka nge-gym, olahraga. Akan banyak dibawa ke sana. Itu cara kerja algoritmanya sebetulnya. Nah, ketika konten saya banyak diberikan ke mereka, maka terjadinya penjualan jauh lebih tinggi. Karena konten saya edukasinya untuk mereka, memberikan benefit manfaat untuk mereka, sehingga kemungkinan terjadinya penjualan lebih tinggi. Itu yang saya lakukan. Dan semua produk bisa dilakukan seperti ini. Apa misalnya contohnya? Kasih saya contoh di kolom komen, nanti saya akan bahas di video berikutnya gimana cara jualan produk yang kamu pengen tahu, yang kamu tulis di komen. Nanti kita ngobrol. Nah, jadi kayak gitu. Jadi saya nggak mau terjebak, oh pisang ini kan red ocean, banyak banget yang jualan pisang. Oh enggak, saya nggak gitu. Saya ambil angle-nya yang spesifik untuk para orang yang nge-gym. Sesimpel tuh, para fitness mania, saya arahkan ke mereka. Terjadinya penjualan semakin tinggi. Itu baru dari satu barang. Saya punya beberapa akun seller TikTok yang masing-masing fokus di satu industri. Misalnya ada yang industrinya parenting. Parenting itu ada yang barang-barang yang di affiliate-nya mulai dari stroller, dari pompa ASI sampai baju anak, mainan anak, semuanya tentang parenting. Jadi untuk anak-anaknya terutama yang masih balita, seperti itu contohnya. Itu industrinya gede banget tuh. Saya lihat penjualannya gede-gede banget. Dan kita logika aja deh, kalau misal orang tua buat anaknya, ngasih buat anaknya, apalagi masih kecil, itu biasanya uang nggak pikir, uang tuh nggak penting. Yang penting mereka butuhnya apa, barangnya ada, itu lebih banyak impulsifnya. Impulsif buyingnya lebih ada. Makanya kenapa saya lebih tertarik tuh untuk jualan di industri parenting misalnya. Sama halnya dengan skincare dan lain-lainnya. Nah, lalu kemudian, yang harus kamu lakukan apa sebetulnya? Kalau kamu udah tahu, saya mau jualan barang ini. Oke, kamu udah memutuskan mau jualan sebuah barang. Yang kamu lakukan berikutnya adalah bikin konten dan konsisten. Ini kuncinya. Banyak orang bikin konten, seminggu kemudian belum ada transaksi atau transaksi dikit banget. Doesn't work. Ditinggal gitu aja, itu namanya nggak konsisten, nggak komit. Komit artinya susah senang dilakukan. Artinya lagi sehat, lagi sakit, tetap bikin konten jualan. Nah, kalau kamu bisa melakukan itu, percaya sama saya, nggak usah lama-lama deh. 1 bulan kamu akan lihat hasil. Belum banyak, tapi akan ada hasil. 1 bulan. 6 bulan kamu akan ngelihat, wah ternyata ini asik juga nih dilakukan nih. Banyak juga nih income-nya nih. 1 tahun kamu akan ngelihat minimal, kalau kamu konsisten, minimal 1 tahun, gajimu akan mulai nih disamai nih, dikejar nih sama passive income-mu sebagai affiliate setahun. 3 tahun, 5 tahun, kamu akan punya passive income yang cukup untuk membayar biaya hidupmu. Yang penting konsisten. Pertanyaannya, kamu mau nggak konsisten selama 1, 2, 3, sampai 5 tahun? Kebanyakan orang 5 hari udah selesai. 99% orang 5 hari udah selesai. Kalau kamu bisa tahan sampai 5 tahun, percaya sama saya, suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan mendapatkan yang namanya passive income cukup untuk membayar gaya hidupmu. Sekali lagi, passive income cukup untuk bayar gaya hidupmu. Karena kamu udah punya affiliate marketing sebagai ATM tuh pada titik itu. Nah, kalau kamu mau tahu gimana caranya supaya kamu bisa menjadi seorang affiliate yang sangat efektif, saya sarankan kamu belajar dari buku 69 strategi marketing dan branding. Di sana tuh ada tuh ilmu-ilmu affiliate, ilmu-ilmu content marketing, video marketing dan segala macamnya. Kalau mau beli bukunya, nanti ada linknya di bawah, kamu silakan klik. Nanti ada linknya di bawah, di deskripsi atau di kolom komen dari video ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat.